Saudara-saudara yang berkumpul dalam kesempatan ini, kita saat ini adalah memperingati 3 tahun kepergian para mendiang tersebut. Tanpa terasa ya, kita melewati 3 tahun tanpa keberadaan mendiang ataupun beliau. Ya tentu di awal keluarga akan mengalami gejolak yang luar biasa sekali karena kehilangan itu betul-betul kita tidak pikirkan sebelumnya. Kita merasa mestinya nggak masalah ya kemarin itu ada pandemi seperti itu, tapi ternyata pandemi itu juga membawa anggota keluarga kita terlahir di alam yang lain. Karena itu kita sudah melewati masa-masa upacara yang demikian cukup berat ya bagi kita. Kemudian ada peringatan yang selanjutnya menjadi lebih bisa menerima itu sebagai kenyataan. Dan akhirnya hari ini adalah 3 tahun. 3 tahun kepergian mendiang itu kalau upacara menjadi upacara yang terakhir biasanya. Karena nanti tahun-tahun selanjutnya kita hanya memperingati sekali saja. Jadi kalau dulu kan ada upacara 3 hari, 3 hari meninggal, kemudian ada 7 hari, ada 40 hari ya, dan ada setahun. Nah kemudian kalau sudah 3 tahun itu biasanya kemudian upacaranya ya sudah rutin nanti per tahun begitu. Kenapa? Karena dalam tradisi dianggap bahwa kalau sudah 3 tahun itu orang sudah lebih bisa menerima perpisahan ini sebagaimana adanya. 3 tahun itu ada dua hitungan ya. Saya belum tahu apakah keluarga menggunakan hitungan yang mana. 3 tahun itu kalau secara tradisi sebetulnya adalah 24 bulan ditambah satu. Jadi 25 bulan sejak mendiang meninggal. Itu 25 bulan, jadi dihitung 2 tahun lebih sebulan. Kemudian yang kedua, itu 3 tahun sungguhan. Jadi misalnya mendiang meninggal 27 Juli misalnya. Nah ini kemudian 27 Juli 2021. Nah, kemudian 3 tahunnya adalah 27 Juli 2024. Nah, sepertinya sih keluarga menggunakan yang 3 tahun persis. Tapi sebetulnya bisa juga 25 bulan. Yaitu secara tradisi seperti itu. Kenapa demikian? Karena ini sebetulnya adalah melewati satu proses yang metode empiris, bagaimana seseorang itu bisa menerima kesulitan perpisahan dengan orang yang kita sayangi itu bisa berapa lama. Nah, ada yang baru 3 hari sudah bisa terima itu sebagai kenyataan. Ada yang butuh waktu 100 hari baru bisa terima sebagai kenyataan. Nah, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, biasanya setelah 3 tahun itu kita lebih mudah menerima kenyataan. Karena ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, atau kita kehilangan barang yang kita sayangi, hal-hal yang kita cintai, ya kalau di dalam Dhamma kan dikatakan, kenapa sih hidup ini berisi ketidakpuasan? Karena ketidakpuasan itu muncul akibat kita berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak kita suka. Sebetulnya berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak kita suka itu hanya selembar telapak tangan kita yang dari baliknya saja. Jadi misalnya, saya sayang dengan orang tua saya sayang dengan pasangan hidup saya. Tetapi kemudian saya harus berpisah dengan orang tua saya harus berpisah dengan pasangan hidup saya. Artinya saya berpisah dengan yang saya cintai. Karena berpisah dengan yang dicintai, otomatis bertemu dengan yang tidak disuka. Yaitu apa? Berpisah dengan yang dicinta tadi, itu adalah yang tidak disukai. Ya, perpisahan itu. Nah, hal ini bagi kita yang belum mencapai
kesucian, masih belum bisa menyadari bahwa hidup itu adalah berubah, masih terjadi kekotoran batin, kita menolak hal itu. Ya, kita protes. Menolaknya gimana? Menolaknya itu adalah, loh, kok bisa meninggal? Ya, itu kalau orang yang meninggal, orang yang kita sayangi. Tapi juga benda juga bisa. Misalnya kita barusan beli HP, kemudian HP-nya jatuh, rusak. Loh, kok rusak? Jadi kita pertama adalah menolak. Tidak mau menerima ini sebagai kenyataan. Kemudian setelah kita tidak mau menerima sebagai kenyataan, gimana ini? Oh, memang kenyataannya kita sudah berpisah, emosi yang muncul. Jadi kita ini nggak terima. Kalau tadi kita menolak, kalau ini kita ada emosinya ya. Jadi saudaraku itu kan sudah banyak sembahyang, pasangan hidupku sudah banyak sembahyang, ayahku sudah banyak berdoa, sudah banyak berbuat baik, kok ya masih bisa meninggal? Jadi kita kadang-kadang pada saat proses kemarahan ini, kita kadang-kadang kemudian mengambil keputusan yang drastis. Sudah, kalau gitu aku nggak percaya lagi sama kebajikan apa itu. Buktinya juga orang tua saya meninggal, buktinya pasangan hidup saya juga meninggal, padahal mereka banyak berbuat baik. Jadi kita menolak. Tapi biasanya penolakan itu kemudian kita dikasih ketenangan sama teman-teman. Sudahlah, cobalah, ya kita diterima ya bahwa memang pasangan hidupnya sudah meninggal, ya ayahnya sudah meninggal, atau nih babe yang kamu sayangi ini sudah rusak, sudahlah. Nah, menolak, emosi, sekarang balik. Sudah mulai turun lagi, terjadi penawaran, yaitu ya saya sih bisa terima ya, memang dalam kondisi kemarin ini pandemi banyak yang meninggal. Ya saya juga tahu orang tua saya sebagai manusia ya bisa meninggal. Saya juga tahu pasangan hidup saya orang yang hidup itu ya bisa meninggal. Saya juga tahu hukum ketidakkekalan, ada HP ya bisa rusak. Saya ya tahu. Tapi ya jangan terlalu cepat lah. Ya saya belum terlalu kumpul lama loh dengan pasangan hidup. Saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Saya belum bisa memanfaatkan HP saya ini secara maksimal. Kalau bisa ya mestinya lebih lama lah. Nah, jadi yang tadi nolak, emosi, dan akhirnya kalau bisa jangan sekarang lah. Tapi endingnya kan memang sudah ditinggal orang yang dicintai. Ya ditinggal dengan kerusakan HP-nya. Nah, itu akhirnya kita mulai stres. Waduh, gimana ini melanjutkan hidup saya ke masa depan ini? Tidak punya orang tua, nggak punya pasangan hidup, HP rusak, harus beli lagi. Gimana ini? Stres. Nah, kemudian setelah masa stres itu lewat, akhirnya bisa diterima. Ya sudahlah, memang namanya orang tua. Ya gimana pun ya, entah jalan dari sakit, entah jalan apa, akhirnya toh ya meninggalkan kita juga. Demikian pula pasangan hidup, entah pasangan hidup yang meninggal duluan atau saya yang meninggal duluan, ya pastilah hidup ini meninggal. Ini mulai bisa terima. HP juga sama, nah ini HP-nya ya mungkin bisa rusak duluan, atau malah saya yang bosan duluan sama HP, sampai akhirnya saya ganti dengan HP yang baru. Nah, ini kita sudah mulai bisa terima. Proses ini butuh waktu. Dan menurut para leluhur kita, waktu yang diperlukan mulai dari kita menolak kejadian yang menyakitkan itu. Nah, sehingga muncullah upacara peringatan 3 tahun. Ada yang 3 tahun itu dihitung, ada yang 1.000 hari itu juga ada. Ya, jadi 3 tahun itu kan sebetulnya 300, itu kan lebih dari 1.000 sebetulnya. Ya, tapi kemudian ada yang ngitung, udahlah, dianggap 1.000 aja. Itu juga ada, kalau tadi 25 bulan. Kemudian kalau ini dihitung 1.000, itu juga bisa. Nah, maka ada istilah
untuk seseorang bisa terima sebagai kenyataan ya, dari proses penolakan sampai bisa terima. Ada juga yang bisa lebih cepat, itu urusan lain, tapi pokoknya nerimanya sekitar segitu. Makanya setelah 3 tahun upacara itu jadi per tahun saja. Mungkin ada sebagian kota menyebut ya kita cokinya ya, kita peringatan pas cokinya saja, nah, semacam itu. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sudah tahu tentang kenapa kita memilih 3 tahunan ini, dan kemudian kenapa kok setelah 3 tahun sudah nggak ada lagi upacara 4 tahunan, 5 tahunan, ya lustrum misalnya, kok nggak ada lagi. Tapi kok sekarang ya sudah berhenti di 3 tahun, kemudian ya sudah peringatan per tahun. Kita sudah tahu itu. Nah, sekarang kenapa kita hubungkan dengan upacara ritual seperti hari ini, misalnya pembacaan parita? Ya, kemudian tadi saya mendengar juga pengumuman saudara-saudara yang mungkin mengalami sakit, yang tidak ingin melanjutkan acara, silahkan masuk ke ruang sana serbaguna karena keluarga telah menyediakan konsumsi misalnya. Duh, ini kenapa keluarga menyediakan konsumsi? Nah, ini maksudnya adalah keluarga melakukan kebajikan. Keluarga mengundang Anda semua untuk ikut acara ini sebetulnya adalah keluarga memberikan kesempatan Anda mendengar dhamma. Nah, ini berarti keluarga melakukan kebajikan. Selain memberi kesempatan mendengar dhamma, yaitu mengisi batin Anda, keluarga juga menyediakan makanan, konsumsi, yaitu mengisi badan Anda. Jadi sebetulnya ketika Anda datang, Anda itu sudah memberi kesempatan keluarga berbuat baik. Tetapi ketika Anda berkumpul bersama, kemudian membaca parita, kebetulan Anda ini kan karena kota yang sama, Anda kenal dengan mendiang, ya Bapak Gui Hianping ataupun Ibu Jenny Guyana, Anda kenal. Ada satu ketika Anda bisa diundang ke satu tempat yang Anda tidak kenal, tapi Anda baca parita aja, tidak apa-apa. Apa itu? Ada pokoknya adalah rumah dukanya maksud saya. Nah, itu ketika Anda dipanggil ke sana, misalnya Anda membacakan parita, Anda kadang nggak ngerti siapa yang meninggal ini nggak kenal. Mungkin itu generasi di atas Anda. Tapi Anda baca parita dengan tulus. Maka ketika Anda membaca parita dengan tulus, Anda sudah memberi kesempatan kepada keluarga mendiang berbuat baik atas nama mendiang. Kemudian ketika Anda membaca parita dengan tulus, Anda itu sebetulnya sudah berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Karena selama kita membaca parita, dan di dalam Dhamma disampaikan, kalau kita sedang berpikir positif, kita tidak mungkin bisa berpikir negatif. Karena pikiran itu hanya bisa satu setiap saat. Sama dengan kita sekarang, posisi badan kita ya. Kalau Anda sedang duduk, tidak bisa Anda sambil berdiri. Kalau Anda sedang berdiri, tidak bisa sambil berbaring. Kalau Anda sedang berbaring, tidak bisa sambil berjalan. Fisik Anda hanya bisa satu setiap saat. Itu mudah ya Anda lihat ya. Oh sekarang duduk. Bisa nggak duduk sambil berdiri? Nggak bisa. Begitu juga posisi-posisi yang lain. Anda duduk ya duduk, berdiri ya berdiri. Nah, secara mental, batin kita ternyata juga sama. Kalau saya sedang berpikir baik, saya pada saat itu tidak mungkin berpikir yang buruk. Karena itu ketika saya sedang membacakan parita, saya berpikir yang baik. Karena parita itu apapun juga yang Anda baca, ngerti nggak ngerti sebetulnya itu adalah pikiran baik, ucapan baik. Apalagi itu ada beberapa sabda Sang Buddha dan sebagainya. Nah, jadi Anda waktu membaca parita itu Anda melakukan kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Semakin sering Anda membaca parita, baik itu di rumah duka, baik itu di wihara, juga di rumah sendiri, pagi bangun tidur, malam mau tidur, maka Anda sudah melakukan kebajikan, memupuk kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Apalagi tadi juga disarankan untuk bermeditasi. Nah, meditasi itu juga berpikir yang baik. Tadi disarankan untuk misalnya mengucapkan semoga aku bahagia, semoga semua makhluk bahagia.
Dengan mengucapkan seperti itu, tidak mungkin kita punya pikiran negatif. Semoga musuh saya sakit-sakitan, semoga lawan dagang saya ini menjadi tidak laku. Nggak mungkin. Tapi pada waktu kita mengucapkan semoga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, pikiran kita itu positif yang maksimal. Walaupun saya nggak suka dengan si A, tidak suka dengan si B, tapi saya tidak mengecualikan si A dan si B pada saat pengulangan kalimat cinta kasih saya. Misalnya, semoga saya bahagia, si A dan si B tidak usah bahagia. Nggak ada kalimat itu. Semoga semua makhluk kecuali si A dan si B bahagia. Tidak ada kalimat itu. Padahal kita ingat si A dan si B itu menjengkelkan, tapi kita tidak menyebut. Nah, sehingga ketika Anda tadi mengikuti upacara ini secara keseluruhan, Anda itu sudah menanam kebajikan lewat pikiran, lewat ucapan, dan lewat perilaku. Kemudian waktu meditasi juga Anda sudah melakukan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Ketika sekarang Anda fokus mendengarkan Dhamma, Anda juga sedang melakukan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Dengan demikian, ketika Anda mengikuti acara dalam kesempatan ini saja, selama beberapa menit dari awal sampai sekarang, Anda itu sudah menanam kebajikan. Dan di dalam Dhamma disampaikan bahwa kebajikan itu akan membuahkan kebahagiaan. Semakin sering Anda berbuat baik, semakin banyak kebajikan yang Anda miliki, semakin terkondisi Anda memperoleh kebahagiaan sesuai dengan yang Anda harapkan. Jadi dengan Anda mendoakan orang lain, sebetulnya Anda menimbulkan kebahagiaan, mengkondisikan karma baik Anda sendiri berbuah sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau sekarang Anda punya kesempatan membaca parita di rumah, lakukan. Pagi bangun tidur, malam mau tidur. Katakanlah Anda membaca paritanya pendek lah. Hanya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan Sajagiriya. Itu hanya 10 menit. Tapi kalau 10 menit pagi bangun tidur sama malam mau tidur, berarti Anda tuh punya waktu 20 menit setiap hari. Dan kalau Anda lakukan itu selama 1 bulan, berarti katakanlah 30 hari. 20 menit dikali 30 hari, itu 600 menit. 600 menit itu kalau dibagi 60 menit menjadi jam, itu Anda menjadi 600 dibagi 60 menjadi 10 jam. Jadi dalam 1 bulan Anda punya waktu 10 jam untuk fokus berbuat baik lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Hanya nyicil tiap pagi bangun tidur, malam mau tidur 10 menit. Dalam 1 tahun, 10 jam kali 12, 120. 10 tahun Anda lakukan, 1.200 jam. Sudah berapa hari Anda bisa melakukan kebajikan seperti itu? Padahal kalau kita nggak membaca parita seperti sekarang, kadang-kadang pikiran kita bisa aneh-aneh. Bisa yang bagus muncul, bisa yang buruk juga muncul. Tapi dengan hanya mengkondisikan 10 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, banyak sekali kebajikan yang sudah kita lakukan. Apalagi ditambah dengan meditasi dan sebagainya. Karena meditasi pada saat kita mengucap misalnya tadi, semoga semua makhluk bahagia, dalam 10 menit misalnya, atau 15 menit, maka pikiran kita mengisi dengan kebajikan sebanyak itu juga. Kalau semua kebajikan itu berbuah kebahagiaan, maka dengan modal hanya membaca parita dan meditasi saja, seperti yang Anda lakukan pada kesempatan ini dalam rangka peringatan 3 tahun mendiang Bapak Gui Yanping dengan Ibu Jenny Guyana ini, Anda sudah melakukan kebajikan yang mengkondisikan kebahagiaan untuk hidup Anda sendiri. Dan kalau Anda bisa mendukung keluarga Anda juga berbuat baik yang sama, maka Anda mengkondisikan keluarga Anda bahagia. Di dalam Dhamma, mencapai kebahagiaan itu
banyak cara. Berbuat baik dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu bisa dilakukan. Tapi hanya dengan membaca parita ini pun bisa kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sudah memahami seperti ini, setiap kali kita ada kesempatan diundang membaca parita, ayo kita jalan. Karena inilah kesempatan saya berbuat baik. Apalagi selain saya melakukan kebajikan sehingga keluarga punya kondisi untuk berbuat baik, karena saya datang, sehingga keluarga bisa lebih banyak punya karma baik karena saya ikut membantu mendengarkan dhamma, menambah orang yang mendengarkan dhamma. Saya juga bisa menikmati konsumsi yang diselenggarakan oleh keluarga, berarti keluarga tambah kebajikan lagi. Kemudian saya juga sudah membaca parita, berarti saya sudah berbuat baik. Apalagi kalau mendiang, terlahir yang di alam yang bisa menerima pelimpahan jasa kita. Jadi kalau mendiang itu terlahir di alam yang bisa menerima jasa kita, dia melihat kita sedang membacakan parita untuk beliau, dia melihat kita berbuat baik atas nama beliau, beliau berbahagia. Terkondisi bahagia di ambisi untuk mendapatkan atau melakukan kebajikan lewat pikiran. Sehingga ketika sudah cukup karma baiknya lewat pikiran yang beliau miliki, mendiang miliki, maka akhirnya mendiang terlahir di alam yang lebih baik. Kalau kita bisa mengkondisikan mendiang terlahir di alam lebih baik, maka keluarga dengan upacara pada kesempatan ini telah tercapai tujuannya untuk membahagiakan mendiang di alam manapun mereka berada. Kita yang hadir juga berhasil membahagiakan, menambah kebajikan untuk diri sendiri, membahagiakan keluarga mendiang, dan sekaligus mengkondisikan mendiang berbahagia di alam lain. Kalau sudah demikian, saudara, maka dalam upacara yang sesingkat kesempatan ini, sebetulnya banyak sekali kebajikan yang sudah ditanam oleh semua pihak yang terlibat, yang dapat mengkondisikan mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah kesempatan bagi kita untuk merenungkan semua kebajikan yang kita sudah lakukan sejak awal nama Karagata sampai saat ini dan nanti sampai akhir nama Karagata lagi. Marilah kita renungkan semua kebajikan ini. Bagi yang kita mengenal mendiang ataupun yang tidak mengenal mendiang, marilah kita merenungkan dengan mengucapkan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dalam kesempatan ini, melalui pikiran, melalui ucapan, dan juga melalui perbuatan badan saya. Semoga mendiang berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Semoga keluarga mendiang memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karma yang mereka miliki. Semoga saya yang sudah berbuat baik, saya pun juga memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian, saudara, kebajikan kalau dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, maka akan mengkondisikan kebahagiaan untuk banyak pihak. Semoga mendiang selalu berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Semoga keluarga mendiang memperoleh kekuatan, kesabaran, dan kemampuan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Semoga kita semua selalu berbahagia di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata, bhavantu, sukhitata.